Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kali ini kita akan menyaksikan tentang sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus tidak beragama Kristen. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Mereka ini pengikut siapa? Nah, ini yang menjadi menarik, menjadi perhatian kita. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak video berikut ini. Kalau ngikut Yesus nggak mungkin ninggalin Kristen. Sekarang pertanyaan gini simple, satu pertanyaan. Apakah Yesus seorang Kristen? Nih. Apakah Yesus seorang Kristen? Udah itu aja dulu ya. Apakah Yesus seorang Kristen? Ya, ada renungin aja dulu udah Oke. ya. Baru saja kita menyaksikan pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus tidak beragama Kristen. Yang pada akhirnya nanti mau mempertanyakan lalu orang-orang yang beragama Kristen dia mengikuti jejak siapa. Nah ini ya teman-teman, terkadang orang-orang Kristen sendiri pun juga merasakan yang namanya kebingungan di dalam menjawab bagian ini. Dan seakan-akan pernyataan ini benar bahwa Yesus tidak beragama Kristen, tetapi melebar dan timbul sebuah pernyataan dari sang ustadz-ustadz yang tidak pernah belajar ya teman-teman, bahwa Yesus beragama Muslim. Nah ini konyol lagi ya teman-teman. Mari kita bahas sebenarnya kapan kata Kristen itu muncul dan bagaimana kata Kristen itu digunakan bagi pengikut Kristus. Ya, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26 ya teman-teman ya. Ayat yang ke-25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Ya, Saulus dan berubah namanya menjadi Paulus ya teman-teman karena pertobatan yang radikal. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Nah inilah yang seringkali disimpulkan bahwa Kristen itu agama yang diciptakan oleh Paulus. Ini semakin konyol lagi yang tidak punya dasar ya teman-teman ya. Dan itu merupakan klaim-klaim yang sebenarnya klaim yang konyol ya buat saya. Karena bukan begitu adanya. Ya, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, kita harus perlu tahu bahwa Kristen itu adalah sebutan bagi pengikut Kristus, pengikut Yesus. Dan kata Kristen ini merupakan olok-olok pada waktu itu bagi para murid atau para pengikut Yesus, diolok-olok mereka Kristen. Yaitu karena yang menurut mereka mentuhankan manusia. Nah itu ya teman-teman ya dasar dari sebutan Kristen itu. Jadi orang-orang yang mengikut Yesus itu disebut Kristen. Nah jadi Kristen ini adalah sebutan bagi orang-orang pengikut Kristus. Jadi jelas ya dalam bagian ini. Bukan Paulus yang juga menciptakan itu, tetapi orang-orang di luar kekristenan lah, orang-orang di luar pengikut Kristus, pengikut Yesus, dialah yang memberikan nama atau sebutan olok-olok kepada pengikut Yesus ini dengan sebutan Kristen. Jadi gitu ya dasarnya. Jadi untungnya apa ya buat Paulus kalau Paulus menciptakan agama Kristen? Gak ada untungnya ya teman-teman ya. Tetapi karena memang mereka pengikut Kristus ini disebut Kristen dan itulah sebutan bagi orang-orang pengikut Kristus sampai saat ini ya teman-teman. Bahkan muncullah yang namanya agama Kristen. Nah bermula dari Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 ini. Dan itu pun sebutan itu muncul bukan dari para pengikut Yesus tetapi orang-orang di luar Yesus Kristus yang memberikan sebutan hal itu. Jadi jelas ya akar permasalahan orang-orang disebut Kristen itu dari mana dan semua itu asalnya
dari mana kita sudah dapat mengetahui hal ini? Ya kiranya video ini membuka wawasan kita untuk berpikir waras ya teman-teman, serta hidup di dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati.